Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Simpandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan tips ya, atau membagikan tips bagaimana cara kita merakit subwoofer agar hasilnya itu memuaskan ya. Bagaimana cara merakit subwoofer dari mulai boxnya, mulai speakernya, dan juga powernya. Mungkin bagi kalian yang masih pemula, masih bingung bagaimana sih agar nantinya subwoofer yang kita buat itu memuaskan atau enggak mengecewakan hasilnya. Nah, silahkan bisa kalian simak aja ya, karena di dalam video hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merakit sebuah subwoofer. Jadi silahkan kalian bisa simak aja ya. Jadi bagi kalian yang lebih tahu atau kalian yang lebih senior, bisa kalian tambahkan aja nanti di kolom komentar, dan juga bisa mengoreksi aja apa yang saya sebutkan ya. Jadi untuk tips merakit subwoofer yang pertama adalah kita harus memperhatikan speknya ya. Nah, untuk spek ini itu penting ya, kita mau gunakan di dalam ruangan ataupun kita mau gunakan di luar ruangan. Nah, ini harus diperhitungkan ya kalau kita mau merakit sebuah subwoofer, karena speaker subwoofer yang kita gunakan di dalam ruangan dan di luar ruangan itu berbeda ya tentunya ya. Nah, ukurannya juga berbeda kalau kita lihat untuk spek di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi untuk tips yang pertama, kalian harus memperhatikan speknya, kalian mau gunakan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, jadi untuk tips yang kedua adalah perhatikan boxnya ya. Jadi kalau kalian mau merakit sebuah subwoofer, kalian juga harus memperhatikan boxnya. Box di dalam ruangan, box subwoofer di dalam ruangan dan di luar ruangan itu tentunya berbeda ya. Nah, jadi untuk box di dalam ruangan saya sudah buatkan videonya, rekomendasi box subwoofer yang untuk dalam ruangan. Silahkan kalian bisa simak aja di channel ini videonya. Nah, untuk box speaker subwoofer di luar ruangan juga saya sudah membuatkan videonya ya, di channel ini. Silahkan bisa kalian simak aja videonya di channel ini. Nah, jadi untuk tips yang kedua adalah kalian harus memperhatikan boxnya ya, box speaker yang kalian gunakan, box speaker subwoofer yang kalian gunakan. Misalnya kalau kalian mau menggunakan di dalam ruangan ya, kalian harus menggunakan box subwoofer yang khusus digunakan dalam ruangan ya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kalian mau menggunakan subwoofer di luar ruangan juga kalian harus memperhatikan boxnya khusus untuk box subwoofer yang di luar ruangan. Nah, untuk tips yang ketiga adalah perhatikan powernya, power amplifier. Nah, untuk powernya ya, kalian juga harus memperhatikan. Misalkan kalau kalian mau menggunakan subwoofer kalian yang kalian rakit untuk di dalam ruangan ya, kalian nggak perlu lah ya menggunakan power yang besar-besar, itu nggak perlu kalau kalian mau menggunakan di dalam ruangan. Nah, begitupun juga sebaliknya ya, kalau kalian yang menggunakan subwoofer yang kalian rakit di luar ruangan, kalian juga harus memperhitungkan powernya yang lebih besar tentunya ya, karena kalian itu mau menggunakan di luar ruangan ya, tentunya itu berbeda ya, power untuk di dalam ruangan dan juga di luar ruangan itu berbeda wattnya, berbeda kekuatannya ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan powernya. Untuk tips yang keempat adalah perhatikan speakernya. Nah, untuk ini juga penting ya, kalau kalian mau merakit sebuah subwoofer, kalian juga harus memperhatikan speakernya. Speaker dalam ruangan dan di luar ruangan itu berbeda ya, Nah, di video sebelumnya saya sudah membuatkan videonya perbedaan antara speaker indoor dan juga outdoor. Kalian bisa simak aja ya kalau kalian yang belum tahu. Nah, jadi untuk perhitungan speaker ini juga penting. Jadi kalau kalian mau merakit sebuah subwoofer untuk digunakan di dalam ruangan, kalian cukup menggunakan speaker 6 in sampai 12 in, itu sudah cukup ya kalau untuk di dalam ruangan. Sedangkan kalau kalian mau merakit sebuah subwoofer digunakan di luar ruangan ya, kalian harus memilih speaker yang berdiameter besar, contohnya 15 in atau 18 in atau sampai 21 in. Untuk tips yang kelima adalah pakai crossover ya, atau low pass filter. Nah, ini juga penting, karena kalau kalian merakit sebuah subwoofer atau menciptakan sebuah subwoofer, kalau kalian nggak menggunakan crossover atau low pass filter, itu otomatis suara yang dihasilkan juga kurang baik ya. Kenapa kok suara yang dihasilkan kurang baik ya? Karena frekuensi yang di luar subwoofer, misalkan frekuensi middle, frekuensi high, itu masih masuk ke speaker subwoofer kita ya. Jadi ini perlunya kita menggunakan crossover ataupun juga low pass filter. Nah, untuk tips yang keenam itu kita harus menggunakan, ya nggak harus juga sih ya, kita bisa menggunakan Dacron ya. Nah, untuk Dacron ini saya juga sudah membahasnya di video sebelumnya.
di channel ini. Silahkan bisa kalian simak aja apa itu dakron dan apa itu fungsi-fungsi dakron, apa fungsi dakron ya, silahkan bisa kalian simak aja. Nah, kenapa kok saya sarankan kalau kalian merakit sebuah subwoofer kalian harus menggunakan dakron? Karena dakron itu bisa meredam getaran dan juga meredam frekuensi yang gaung ya, atau frekuensi yang nggak perlu ya. Oke, jadi itu ya beberapa tips kalau kalian mau merakit sebuah subwoofer. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan bisa kalian terapkan aja ya. Dan kalau kalian yang lebih senior atau yang lebih tahu bisa kalian tambahkan aja ya, dan bisa kalian koreksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.